Saudara, nyaris 10 juta warga kelas menengah turun kasta karena daya belinya yang terus melemah. Demi memperbaiki ekonomi sehari-hari, mereka memilih punya kerja sampingan hingga berwacana kabur aja dulu ke luar negeri. Lantas bagaimana seharusnya pemerintah memperbaiki nasib kelas menengah yang ekonominya kian terhimpit? Tak kunjung membaik, jumlah kelas menengah terus menurun dalam 5 tahun terakhir. Data dari BPS, jumlah kelas menengah di tahun 2019 masih 21,45% dari total penduduk. Namun di tengah 2024, jumlah kelas menengah sudah menyusut tersisa 17,13% dari total penduduk. Dengan kata lain, 9,48 juta warga kelas menengah turun ke kelas di bawahnya. Penyusutan ini mengindikasikan beban finansial yang dihadapi kelas menengah semakin berat. Jumlah pengeluaran yang tak sebanding dengan pemasukan, berujung pada istilah makan tabungan. Kesejahteraan yang semakin sukar diraih warga kelas menengah memaksa mereka putar otak mencari penghasilan tambahan, seperti dengan mempunyai kerja sampingan. Bahkan sampai memicu keraguan untuk melanjutkan hidup di negeri sendiri hingga ramai tagar kabur aja dulu. Lantas bagaimana seharusnya pemerintah memperbaiki nasib kelas menengah yang ekonominya kian terhimpit? Kuncinya adalah tadi, meningkatkan income real melalui investasi yang menciptakan lapangan kerja dan investasi yang mengurangi biaya hidup. Ya. Jadi kata kuncinya ini kan dua-duanya investasi. Cuman yang satu mungkin ini investasi yang private, artinya baik asing maupun swasta, domestik. Yang di sini adalah investasi yang di-lead utamanya oleh government. Ya. Nah, jadi meskipun kata kuncinya sama investasi, pelakunya beda. Tapi kan harus ada yang mengkoordinasikan, mengorkestrasi. Yang mengorkestrasi ya mau tidak mau government. Jika beban kelas menengah terus-menerus diperberat, tak pelak daya beli mereka terus melemah. Bukan hanya nasib mereka yang terpuruk, tapi ujung-ujungnya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mandek. Tim Liputan MSCTV melaporkan. Rencananya Badan Pengelola Investasi Danantara akan resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin ini. Namun sebelum resmi diluncurkan, isu Danantara telah memicu kekhawatiran di tengah masyarakat hingga ramai seruan tarik dana massal dari bank-bank BUMN. Ya, lantas bagaimana dampak isu yang berkaitan dengan Danantara terhadap saham perbankan BUMN sejauh ini? Selengkapnya dalam Geonomics bersama investor saham sekaligus founder Stockwise, Andri Hakim. Tarik dana dari bank-bank BUMN. Ya kan, betul, itu lagi rame tuh. Betul. Gimana ya impactnya terhadap saham-saham perusahaan bank BUMN ini? Yang terimpact sebenarnya paling terimpact itu bank-bank BUMN ya. Karena kan gara-gara isu Danantara ini dia mau pakai hasil dividen dari perusahaan-perusahaan bank gitu loh. Dari Mandiri, BNI, BRI. Nah, tadinya misalnya dana dividen ini kan bisa dipakai buat pengembangan banknya jadi lebih besar. Nah, sekarang itu banknya itu jadinya dikelola di Danantara ini buat pembangunan proyek-proyek pemerintah. Nah, yang ditakutkan sama masyarakat itu takutnya dikelolanya nggak baik gitu loh. Kan soalnya yang udah-udah kan ada Asabri, Jiwasraya itu kan semuanya kolaps gitu loh. Nah, jadi sebenarnya ya masyarakat agak sedikit takut aja gitu. Takut dikelolanya dengan tidak benar gitu loh. Jadinya takutnya ya duitnya hilang atau rugi atau apa, seperti itu sih. Kalau di-elaborate lagi, jadi ada kekhawatiran apa aja sih? Nah, kan kekhawatirannya jadinya saham-saham perbankan tuh pada turun, pada crash gitu loh. Karena tahu memang akan ada dikelola Danantara ini ya. Gitu loh. Karena kan sebenarnya kan saham perusahaan dengan fundamental perusahaan real kan dia saling tarik menarik gitu loh. Jadi kalau misalnya perusahaannya sedang tidak baik-baik aja, otomatis sahamnya tidak baik-baik aja gitu. Tapi bahaya nggak sih dengan adanya ajakan tarik dana dari bank-bank BUMN ini? Menurut saya sih harusnya buat dunia saham. Oke, buat dunia saham dulu deh. Bahaya nggak? Kalau dunia saham, kalau saya sih ya kalau misalnya kita tidak nyaman gitu ya kita bisa tarik, kita bisa pindah ke saham-saham lain ya, yang mungkin yang kita nyaman gitu. Karena kita berinvestasi itu sebenarnya harus nyaman. Kalau kita udah nggak nyaman, itu harus kita jual sebenarnya. Atau misalnya sekarang nih perbankan ini memang lagi turun. Justru sebenarnya turun itu juga
ada kemungkinan kita bisa masuk juga, kita bisa beli. Jadi kita bisa dapat di harga yang murah sebenarnya. Gitu. Karena kalau dari segi perbankan itu, walaupun misalnya saham-saham yang lain kolaps gitu ya, tapi kalau perbankan itu menurut saya itu saham yang paling aman sih. Gitu. Jadi dia walaupun turun, tapi pasti nanti dia bounce back sih.